Pusing gak sih? Tiap buka sosial media isinya teman-teman lu pamer cicilan KPR rumah baru. Atau dengar orang tua, keluarga, bahkan tetangga nanya, kapan nih punya rumah sendiri? Udah umur segini loh. Padahal, gaji bulanan lu rasanya cuma numpang lewat doang buat bayar sewa kosan atau apartemen yang makin gak masuk akal harganya di Jakarta. Lu mikir, apa ini satu-satunya jalan menuju kemapanan finansial? Gak usah pusing lagi, karena hari ini gue mau bongkar fakta yang bikin lu kaget. Selama ini, kita dicekoki ide kalau punya rumah sendiri itu puncak kesuksesan finansial. Cicil KPR, utang puluhan tahun, tapi gak apa-apa kan buat masa depan? Padahal, justru mindset inilah yang sering kali bikin anak muda kayak kita terperangkap dalam lingkaran setan utang. Lu rela makan Indomie tiap hari demi nyicil rumah yang belum tentu sesuai sama gaya hidup fleksibel lu sebagai anak startup atau pekerja remote. Stop deh mikir begitu, itu jebakan. Gue paham banget perasaan lu. Gue juga dulu mikir kalau nggak punya rumah itu berarti belum sukses. Tekanan dari lingkungan, dari ekspektasi keluarga, bikin gue ngerasa gagal. Apalagi lihat temen-temen udah pada DP KPR. Tapi setelah gue pelajarin lebih dalam, gue sadar kalau definisi sukses itu nggak sesempit itu. Bukan berarti KPR itu jelek, tapi ada cara yang lebih cerdas, lebih bebas, dan bahkan lebih bikin cuan buat kita, anak muda yang mendambakan kebebasan finansial. Lu nggak sendirian dalam dilema ini, dan gue di sini buat ngasih pencerahan. Video ini bukan buat bilang KPR itu haram atau jelek, nggak sama sekali. Tapi ini buat lu yang mau lihat perspektif lain. Buat lu yang pengen tahu kalau ada jalan ninja lain selain KPR yang bisa bikin lu kaya raya dan bebas finansial. Terutama di tengah biaya hidup Jakarta dan persaingan ketat kayak sekarang. Ini buat lu yang pengen punya rumah impian, tapi bukan rumah yang bikin lu terikat, melainkan kebebasan buat bikin pilihan finansial sendiri. Gue mau lu mulai mikir, sewa rumah itu bukan cuma pengeluaran, tapi bisa jadi strategi investasi paling cerdas. Oke, sekarang kita bahas kenapa sewa rumah justru bisa jadi tiket lu buat kaya raya. Pertama, investasikan selisihnya. Anggap aja cicilan KPR lu sebulan 7 juta, sementara sewa apartemen yang nyaman di lokasi strategis cuma 4 juta. Ada selisih 3 juta kan? Nah, uang 3 juta ini jangan dianggurin. Investasiin ke reksadana, saham, atau bahkan modalin bisnis sampingan lu yang udah jalan via ojol. Coba hitung, kalau 3 juta lo investasikan tiap bulan dengan return 10-12% per tahun, dalam 10 tahun aja, lo udah punya puluhan bahkan ratusan juta. Itu uang yang bisa lo pakai buat beli rumah cash nanti, atau buat modal pensiun dini. Kedua, fleksibilitas lokasi dan karir. Sebagai anak startup atau pekerja remote, mungkin setahun lagi lo butuh pindah kota karena ada tawaran kerja menarik, atau lu pengen lebih dekat sama kantor biar nggak kena macet Jakarta tiap hari. Dengan sewa, lu tinggal pindah aja. Nggak pusing mikirin juang rugi rumah atau ngurus perpajakannya. Kebebasan ini harganya mahal banget di era WFH dan mobilitas tinggi kayak sekarang. Ketiga, bebas biaya maintenance dan pajak. Punya rumah itu bukan cuma cicilan KPR bro. Ada biaya renovasi kalau bocor, biaya perbaikan AC, biaya kebersihan, iuran keamanan, PBB, dan tetek bengek lainnya. Uang itu semua bisa lo alokasikan buat investasi atau ningkatin kualitas hidup lo. Keempat, modal awal lebih ringan. DP KPR itu nggak kecil, bisa puluhan bahkan ratusan juta. Uang DP itu bisa lo pakai buat modal awal bisnis, ikut kursus skill baru, atau investasi yang bisa ngasih lo passive income. Ini bikin lu punya daya ongkit finansial yang jauh lebih besar di awal dibanding langsung ngabisin di DP KPR yang ikat lu mati-matian. Ini bukan cuma soal uang, ini soal filosofi hidup. Di era sekarang, definisi kaya itu bukan cuma punya aset fisik kayak rumah, tapi punya kebebasan. Kebebasan buat milih, kebebasan buat bergerak, dan kebebasan buat mengoptimalkan potensi diri lu. Dengan sewa, lu nggak terikat. Lu nggak jadi budak KPR yang pusing tiap akhir bulan mikirin cicilan. Lu punya financial agility, kemampuan buat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan kesempatan baru. Startup culture mengajarkan kita untuk lincah, nggak takut pivot, dan cepat mengambil keputusan. Nah,
Financial agility ini sejalan banget sama prinsip itu. Daripada ngabisin waktu dan energi buat mikirin cicilan, kenapa nggak lu alokasikan buat ningkatin skill, networking, atau membangun bisnis yang bisa kasih lu penghasilan berlipat ganda? Lu bisa fokus pada pengalaman, pertumbuhan personal, dan membangun jaringan daripada terjebak dalam perawatan properti. Rumah itu aset pasif yang kalau nggak diolah, cuma jadi beban. Sementara uang lu yang diinvestasikan bisa bekerja buat lu 24/7. Jadi, definisi rumah impian buat anak muda sekarang itu bukan rumah fisik, tapi kebebasan finansial yang lu ciptakan sendiri. Coba deh lu bayangin dua teman lu, si Budi dan si Adi. Dua-duanya seumuran, 28 tahun, sama-sama kerja di startup Jakarta. Si Budi, karena tekanan keluarga, maksain diri ambil KPR rumah di pinggiran Bekasi. Cicilannya 7 juta per bulan. Dia tiap hari harus berangkat dari jam 6 pagi, kena macet Jakarta 2-3 jam, sampai rumah udah malam dan capek banget. Uang jajannya mepet, makan Indomie udah jadi menu wajib, dan gak bisa lagi nongkrong atau liburan bareng teman karena uangnya udah habis buat cicilan. Stres banget deh dia. Nah, si Adi beda. Dia mutusin buat sewa apartemen studio di pusat kota dekat kantornya di Kuningan. Sewanya cuma 4 juta per bulan. Sisanya yang 3 juta dia investasikan ke reksadana saham secara rutin. Plus, dia punya sisa waktu dan energi buat ngerjain side hustle jadi dropshipper barang-barang unik via e-commerce. Dalam 5 tahun, si Budi masih pusing sama cicilan KPR-nya yang tinggal belasan tahun lagi. Sementara si Adi, portofolio investasinya udah ratusan juta. Bisnis dropshippernya udah mulai kasih passive income lumayan, dan dia bisa pindah ke apartemen yang lebih gede atau bahkan kerja remote dari Bali. Kehidupan mereka beda jauh kan? Si Adi punya lebih banyak pilihan dan kebebasan, karena dia nggak terikat rumah impian yang justru jadi beban. Jadi, setelah lu dengar cerita si Budi dan si Adi, lu mau jadi yang mana? Apa lu mau jadi budak KPR yang terikat utang puluhan tahun, terjebak macet dan stres mikirin cicilan? Atau lu mau jadi tuan atas finansial lu sendiri, punya kebebasan buat investasi, eksplorasi karir, dan menikmati hidup lu sekarang sambil bangun masa depan yang lebih cerah? Bukan berarti lu nggak boleh punya rumah, tapi pertimbangkan lagi timing dan strategi yang pas. Apa lu ngejar gengsi, atau lu ngejar kebebasan finansial? Quarter life crisis yang bikin lu merasa stuck itu bisa lu atasi dengan pilihan finansial yang cerdas. Ini saatnya lu redefinisi apa itu kemapanan buat diri lu sendiri, bukan ikut-ikutan orang lain. Pikirkan lagi, apa yang benar-benar penting buat lu di umur produktif ini. Intinya, KPR itu bukan satu-satunya jalan. Pikirin lagi, jangan cuma ikut arus. Cek finansial lu, tentukan prioritas. Masa depan lu ada di tangan lu, bukan di cicilan rumah. Stay smart, cuan terus.